Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sebentar. Malam, Pak. Ya, selamat malam. Bentar, kok saya nggak bisa buka folder. Nah, oke. Sudah tampil belum ya screen saya ya? Halo? Tes. Teman-teman, Kelihatan, maaf. Pak. Sudah Kelihatan. kelihatan ya? Sudah, Oke, Pak. siap. Ya. Oke, selamat malam. Malam, Terima Pak. kasih. Ya, sebelumnya saya mohon maaf, kebetulan saya tadi masih terjebak macet dan nyampe tadi 6:30 lah, udah masih sempat sholat maghrib kebetulan. Oke, saya mulai aja. Jadi untuk pertemuan kita pada malam hari ini, kita akan membahas dan berdiskusi terkait dengan linear programming untuk metode transportasi. Nah, apa itu metode transportasi? Kita lihat. Nah, di sini model transportasi adalah merupakan suatu model khusus dari suatu permasalahan linear programming atau program linear yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan terkait dengan pengiriman material atau komoditas dari suatu sumber, di sini misalnya dari pabrik ke tujuan, misalkan gudang. Jadi di sini kondisinya ada produksi dari pabrik kemudian dikirim ke beberapa gudang di kota-kota lain sebelum didistribusikan ke distribution channel atau konsumen. Kemudian tujuan dari model transportasi ini adalah meminimalkan total biaya minimum dengan memenuhi batas pasokan dan kebutuhan. Jadi nanti dilihat kebutuhannya berapa, kebutuhan dari gudang berapa, dan batas pasokan yang bisa disuplai dari pabrik seperti itu. Nah, kita lihat di sini modelnya, di sebelah kiri adalah pasokan. Misalkan di sini ada pasokan sumbernya dari ada A, B, C, ada misalnya di sini ada A1, A2, dan A3. Nah, kemudian sebelah kanan ini adalah tujuan. Tujuannya ini ada B1, B2, dan B3. Ini berdasarkan kebutuhan. Jadi A1 bisa mensuplai atau mengirimkan ke B1, B2, dan B3. Begitu juga A2 bisa ke B1 sampai B3. Demikian juga yang A3. Semuanya bisa saling menyuplai. Kemudian untuk lebih mudahnya kita akan langsung ke contoh permasalahan. Di sini misalnya sebuah perusahaan retail yang memiliki gudang di beberapa kota, misalnya yaitu di Jakarta, di Medan, dan Semarang. Dan selanjutnya dari ketiga gudang tersebut, perusahaan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya di kota-kota tersebut, yaitu Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Nah, sementara itu dari gudang-gudang tersebut, perusahaan mampu memasok masing-masing secara berurutan, yaitu untuk di Jakarta 120 unit,
Medan 80 unit, dan Semarang 80 unit. Sedangkan permintaan dari Kota Surabaya sebanyak 150 unit, Balikpapan sebanyak 70 unit, dan Makassar sebanyak 60 unit. Berikutnya kita buat tabelnya. Ini contoh permasalahannya diubah dalam bentuk tabel sehingga lebih mudah dipahami. Ini biaya angkut dari gudang ke pelanggan. Misalnya ini dari Jakarta ke Surabaya biayanya adalah 8 satuan. Kemudian per unitnya untuk ke Balikpapan adalah 5 satuan, Makassar 6 satuan. Medan ini berturut-turut ke Surabaya, Balikpapan, dan Makassar ini ada 15, 10, dan 12 satuan. Kemudian Semarang adalah 3, 9, dan 10 satuan. Berikutnya kita buat, nah ini biayanya dari Jakarta ke Surabaya ini 8, 5, 6 yang tabel sebelumnya. Kemudian ini supply-nya, ini mampu menyuplai maksimal 120. Sedangkan ini permintaan dari Surabaya totalnya 150, permintaan dari Balikpapan itu ada 70, dan Makassar 60. Ini yang mampu disuplai dari gudang Jakarta ke retail kalau tadi disebut gitu ya. Ini maksimal 120, Medan ini 80, dan Semarang 80. Nah, ini biaya pengirimannya per satuan bahan atau material. Ini 8, anggaplah mungkin 8.000 atau anggaplah 8 satuan lah gitu ya. Ini jumlahnya, demand-nya, permintaannya adalah 280, sama juga supply-nya juga totalnya 280. Sampai di sini kita lanjutkan. Nah, solusi awal dan optimasi, di sini ada beberapa metode. Dalam metode transportasi, alokasi yang dilakukan untuk mengisi sel-sel kosong yang dikenal dengan solusi awal dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu yang pertama di sini disebut metode NWC atau Northwest Corner. Northwest ini adalah barat laut, jadi antara barat dan utara. Antara barat dan itu barat laut ya. Kemudian least cost atau biaya minimal, biaya paling minimal. Kemudian yang ketiga metode FAM atau Vogel Approximation Method. Yang keempat ada RAM atau Russell Approximation Method. Nah, kemudian untuk mencari solusi optimal di sini dapat dilakukan dengan menggunakan metode ini, metode stepping stone dan modified distribution. Untuk malam ini rencananya saya yang atas ini dulu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini metode Northwest Corner, di mana langkah-langkahnya adalah seperti berikut ini. Kita mulai dari pojok barat laut atau pojok kiri atas dan alokasikan sebanyak mungkin pada X11, artinya adalah kolom 1 baris 1, tadi yang tabel yang tadi kita buat, tanpa menyimpang dari kendala penawaran atau permintaan. Artinya bahwa X11 ditetapkan sama dengan yang terkecil di antara S1 dan D1, supply 1 dan demand 1. Ini akan kemudian menghabiskan penawaran pada sumber 1 dan atau permintaan pada tujuan 1. Akibatnya tidak ada lagi barang yang dapat dialokasikan. Kemudian selanjutnya dialokasikan sebanyak mungkin ke sel yang di dekatnya pada baris atau kolom. Jika kolom maupun baris telah dihabiskan, pindah ke sel berikutnya yang terdekat. Lanjutkan dengan cara yang sama sampai semua penawaran telah dihabiskan dan keperluan permintaan terpenuhi. Ini memahaminya agak-agak rumit ya, tapi kita langsung ke contoh saja. Nah, kita lihat ini adalah Northwest Corner atau sudut barat laut. Nah, ingat ini yang paling barat laut. Kalau di kiri adalah barat, di atas adalah utara. Jadi barat laut di sini. Nah, kita mulai yang sini. Kita lihat di sini adalah untuk maksimal bisa supply itu 120. Dan untuk bisa sesuai demand-nya 150. Nah, kita isi maksimal yang memenuhi syarat dari supply dan demand. Kalau kita isi 150 memenuhi di demand tapi tidak memenuhi di supply. 121 juga begitu. Artinya berarti yang maksimal yang bisa diisikan adalah 120. Maka kita isi 120. Kemudian nah, kita lihat karena ini udah 120, artinya di sini adalah harusnya kosong yang untuk baris pertama. Sebentar, saya
ini berarti sudah tidak bisa diisi atau saya silang. Karena apa? Di sini adalah udah terisi 120. Kalau ini diisi satu aja, supply-nya udah nggak mungkin karena maksimal 120. Akhirnya bergesernya ke bawah atau ke baris kedua. Sorry, ini baris kolom. Ya benar, baris kedua. X1 X21 baris 2 kolom 1. Kita lihat. Nah, di sini kita akan lihat, sorry harusnya sebelum saya klik ya. Nah, di sini kita lihat tetap memperhitungkan yang sebelumnya, yaitu di kanan maksimal 80 supply-nya dan ke kiri maksimal 150. Karena sudah terisi 120 berarti sisanya di sini adalah 30. Untuk demand maksimal 30 dan supply maksimal 80. Ketika ini diisi 31, oke, memenuhi yang, sorry saya ganti ke pointer, memenuhi yang ini supply-nya, tapi tidak memenuhi yang demand. Akhirnya ini diisi maksimal 30. Jadi akhirnya di sini sudah memenuhi maksimal. Yang di ini baris ketiga yang pointer ini berarti sudah tidak bisa diisi lagi karena sudah terpenuhi 150. Kita berarti bergeser ke kanan, yaitu di baris 2 kolom 2 X22. Nah, kita lihat untuk bisa mengisi di sini, kita perhatikan isian sebelumnya. Untuk demand-nya mungkin bisa 70 diisi sini, tapi untuk ke supply-nya di sini maksimal 80 dan sudah terisi 30. Artinya tersisa 50. Diisi yang maksimal yang paling mungkin di sini 50, di sini bisa 70. Berarti kita isikan 50 di sini. Kemudian setelah ini udah 50 berarti di sini di baris kedua kolom 3 berarti sudah tidak bisa diisi lagi karena sudah terpenuhi maksimal 80. Oke, kita lanjutkan panahnya berarti ke bawah. Nah, kita lihat lagi di sini maksimalnya adalah 70 dan sudah terisi 20, berarti masih sisa 20. Sedangkan supply-nya adalah 80. Kalau diisi 80 tidak bisa, hanya bisa maksimal 20 berarti ya. Kita isikan 20. Kemudian ini udah tercapai 70, berarti ini tidak bisa diisi. Ini juga secara supply udah nggak bisa, secara demand nggak bisa, tinggal ke kanan. Nah, di sini kita lihat, di sini sudah terisi 20 sehingga di sini bisa 60 maksimal secara supply. Untuk secara demand juga ini di sini maksimal 60, maka kita isi 6 di sini 60. Oke, sudah. Nah, perhatikan teman-teman syaratnya jumlah baris dan untuk jumlah isian selnya adalah jumlah baris dan jumlah kolom dikurangi 1. Ini barisnya ada 3, baris itu ini 1, 2, 3 dan kolomnya juga ada 3. 3 tambah 3 6 dikurangi 1 5. Berarti kalau selnya udah terisi 5 berarti sudah terpenuhi. Nah, ini sudah terpenuhi semua. Kemudian setelah di sini kita hitung biayanya, Z-nya atau TC-nya. TC ini biaya cost untuk transportasi, transportation cost. Nah, kita hitung 120 ini jumlah materialnya dikalikan biaya transportasinya. Jadi 120 kali 8 ditambah 30 kali 15 ditambah 50 kali 10 ditambah 20 kali 9 ditambah 60 kali 10. Biaya yang dikeluarkan adalah 2.690 satuan. Ini metode NWC. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, berikutnya adalah metode biaya minimum, least cost. Metode ini berusaha mencapai tujuan minimasi biaya dengan alokasi sistematik pada kotak-kotak sesuai dengan besarnya biaya transport per unit. Prosedur metode ini adalah sebagai berikut. Di sini pilih variabel XIJ, artinya adalah baris I dan kolom J atau selnya atau kotaknya dengan biaya transport CIJ atau cost di
baris I dan kolom C terkecil dan alokasikan sebanyak mungkin. Jadi cari yang biayanya terkecil dan alokasikan jumlah material paling banyak yang mungkin. Tentu saja memperhatikan maksimal supply dan maksimal demand. Untuk CIJ terkecil, di sini XIJ sama dengan minimum dari SI atau DI. Nah, ini akan menghabiskan baris I atau kolom C. Kemudian dari kotak-kotak sisanya yang layak, yaitu yang tidak terisi atau tidak dihilangkan, pilih nilai CIJ terkecil berikutnya dan alokasikan jumlah sebanyak mungkin untuk materialnya. Lanjutkan proses ini sampai semua penawaran dan permintaan terpenuhi dengan jumlah yang terisi selnya seperti sama dengan tadi, yaitu jumlah baris dan jumlah kolom dikurangi 1. Oke, kita langsung ke contohnya untuk biaya minimum. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat tabel yang ini. Kita lihat biaya yang paling minimum. Ini kita lihat ada 8, 5, 6, 5. Nah, ternyata paling kecil ini 3 biayanya. Oke, kemudian kita akan isi sel sini untuk baris ketiga kolom 1 dengan maksimum supply 80 dan demand 150. Yang mungkin adalah diisi 80. Oke, kita lihat. Oh, ini kita nomorin dulu 1. Maksudnya ini yang paling kecil. Nah, diisi 80. Kemudian kita lihat yang terkecil kedua. Nah, terkecil kedua adalah 5. Karena nggak ada lagi yang lebih kecil dari setelah di atas 3, tapi yang paling kecil yaitu ini nomor 2. Kita isi yang di sini dengan memperhatikan ini juga. Di sini bisa 70, supply-nya maksimal 120. Berarti yang mungkin kita isi 70. Kemudian kita cari lagi biaya yang paling murah setelah dikurangi dari 3 dan 5. Dari sini kita lihat sepertinya 6 ya. Ini yang nomor 3 terkecil. Oke, kita isi. Kira-kira berapa teman-teman yang tahu? Lihat di sini 60, di sini 120 dikurangi 70. Berarti masih 50 maksimal. Cari yang terbesar. Sebentar, kalau terbesar tapi tidak memungkinkan, misalkan ini diisi 60, ini akan melebihi. Berarti kita isi 50. Kemudian kita cari terkecil keempat. Kita lihat, oh di sini yang 12. Kita lihat di sini untuk supply bisa isi 80, sedangkan di sini hanya bisa 60 dikurangi 50, 10. Berarti yang mungkin adalah 10. Berikutnya lagi terkecil antara 9, 10, 15, dan 10. Kita lihat di sini yang di sini adalah yang kelima, ini adalah ini. Oh, ini karena udah tertutup ya, sorry. Ini udah nggak mungkin bisa diisi karena udah maksimal 70. Di sini juga baris ini kolom ini sudah tidak bisa, sehingga kita cari yang masih mungkin bisa diisi, yaitu di sini 15. Nah, dari sini kita lihat maksimal yang bisa diisi karena udah terisi 10 yaitu 70. Sedangkan di sini ini juga 70 karena 150 dikurangi 80. Oke, kita isi 70. Ini sudah terisi 5 sel, berarti sudah terpenuhi semua maksimal yang bisa diisi. Kemudian langkah berikutnya kita hitung biayanya. Dari sini kita lihat ini 70 kali 5 ditambah 50 kali 6 ditambah 70 kali 15 ditambah 10 kali 12 ditambah 80 kali 3, di sini biayanya 2060. Bila kita bandingkan dengan yang tadi sekitar 2.900-an, ini jauh lebih optimum dibanding northwest corner dibandingkan metode yang sebelumnya. Ini metode biaya minimum. Oke, kita lanjutkan. Sekarang untuk biaya metode FAM atau Vocal Approximation Method. Nah, di sini proses FAM dapat diringkas sebagai berikut. Hitung opportunity cost untuk setiap baris atau kolom. Ini agak sedikit panjang prosesnya. Opportunity cost di sini setiap baris I dihitung dengan mengurangkan nilai CIJ atau cost untuk kolom baris I kolom C terkecil pada baris itu dengan nilai CIJ 1 tingkat lebih besar pada baris yang sama.
Kemudian opportunity cost ini untuk kolom diperoleh dengan cara yang serupa. Jadi satu baris dicari, dua terkecil dihitung selisihnya. Begitu juga dengan kolom. Dicari dua terkecil, dicari terus dihitung selisihnya. Biaya-biaya ini adalah penalti karena tidak memiliki kotak dengan biaya minimum. Kemudian pilih baris atau kolom yang memiliki opportunity cost terbesar. Jika ada angka kembar, pilih salah satu, boleh secara acak. Nah, alokasikan sebanyak mungkin ke kotak yang nilai CIC-nya minimum pada baris atau kolom yang dipilih. Berikutnya sesuaikan penawaran, supply dan permintaan demand untuk menunjukkan alokasi yang sudah dilakukan. Berikutnya adalah hilangkan semua baris atau kolom di mana penawaran atau permintaan telah dihabiskan atau sudah maksimum dalam satu baris atau dalam satu kolom. Kalau sudah terpenuhi sesuai dengan maksimum supply dan demand-nya, maka sudah tidak bisa diisi. Maksudnya seperti itu. Jika semua penawaran dan permintaan belum terpenuhi, kembali ke langkah 1 dan hitung lagi opportunity cost yang baru. Oke, ini memang agak rumit untuk memahaminya. Kita langsung ke contoh saja. Nah, berikutnya ini adalah tabel FAM, masih sama ya. Ini biayanya, ini supply, ini demand-nya, ini biaya persatuannya. Oke, kita lihat dari sini, kita cari dari baris ini mana yang terkecil yaitu 5 dan 6 dan langsung dicari selisihnya. Biayanya adalah 6 dikurangi 5, selisihnya sama dengan 1. Berikutnya, baris kedua yang ini yang terkecil 10 dan 12, selisihnya adalah 2. Kemudian di sini yang terkecil adalah 3 dan 9, selisihnya adalah 6. Ini untuk baris, setiap baris. Kemudian kita cari juga setiap kolom. Yang terkecil ini adalah 3 dan 8, selisihnya adalah 5. 5 satuan biaya. Berikutnya, kolom kedua yang terkecil adalah 5 dan 9, sehingga selisihnya 4. Dan berikutnya, ini adalah 4 untuk selisihnya. Nah, dari sini, terus kita cari selisih yang biayanya paling besar, selisih biaya paling besar, yaitu di sini, di titik ini. Di biaya yang 3 dengan selisih biayanya adalah 6. Ini biayanya adalah 6. Ini paling besar. Kita lihat ya, ini selisihnya 5, 4, 4, 1, 2, 6. Nah, ini selisihnya 6. Jadi kita akan isi dulu ini yang pertama kali. Kita isi berapa kira-kira yang kita perhatikan, yaitu di sini maksimal 80 untuk supply dan demand-nya 150. Berarti yang kita bisa isi adalah 80. Di sel ini maksudnya ini, sorry. Nah, di sini. Di sel 80. Kemudian berikutnya lagi, kita cari lagi selisihnya. Yang sudah diisi berarti ini tidak bisa. Seperti ini. Ini berarti kolom ini tidak perlu dihitung lagi selisihnya. Kita hitung lagi di sini selisihnya. Di sini selisihnya 1, ini selisih 2, ini 7, ini 5, 6. Ini adalah selisih yang paling besar. Di sel mana? Di sel yang biayanya 8. Nah, itu terbesarnya adalah 7, yaitu di sini. Oke, di sini kita lihat berapa yang bisa diisikan, yaitu adalah untuk supply maksimal 120 dan apa ini namanya demand adalah 150 dikurangi 80 berarti 70 yang bisa diisikan. Nah, dari sini kita coba untuk menghitung lagi selisih setiap yang belum terisi dan masih mungkin untuk diisi, baik itu secara baris dan secara kolom. Nah, kita lihat. Di sini sudah tidak mungkin, di sini juga sudah tidak mungkin, karena sudah maksimal. Kita lihat di sini, ini selisihnya 5, di sini 6, ini 2, dan 1. Kita lihat di harga biaya transportasi 6, ini mempunyai selisih yang paling besar. Sehingga kita akan isi di sel sini. Nah, berapa yang bisa masih memungkinkan? Di sini secara supply maksimal 120, ini masih tersisa 50. Sedangkan secara demand ini bisa diisi 60. Karena 60 tidak mungkin, tidak memenuhi secara supply, sehingga di sini diisi
50. Kemudian berikutnya kita hitung lagi selisih setiap biaya kos transportasi yang belum terisi dan masih mungkin untuk diisi, yaitu di sini. Sebentar kita lihat. Nah, tinggal di sini. Di sini selisihnya 2, yaitu di sel dengan biaya 10. Nah, bila di sini diisi, ini maksimum secara supply adalah 80 dan diisi secara demand adalah 70. Sehingga yang mungkin harusnya 70. Nah, berikutnya kita akan isi lagi. Sorry, ini tadi sebentar. Nah, dari sini kita lihat lagi, ini masih sama. Ini selisihnya adalah sebentar. Ini masih memungkinkan diisi, sehingga di sini diisi 10 untuk memenuhi ini, memenuhi 80. Berikutnya kita hitung, ini sudah 5 ya. Ini tadi sel terakhir yang masih mungkin, karena sudah tidak bisa lagi yang lain untuk bisa dihitung selisih dari biaya tiap dari sel atau baris dan kolom. Kemudian setelah terpenuhi 5 sel yang terisi, maksimal sel yang bisa diisi tadi dihitung jumlah baris dan ditambah jumlah kolom dikurang 1. Setelah tercapai, kita hitung biayanya, yaitu di sini 70 dikali 8, kemudian ditambah 50 kali 6, ini, kemudian 70 dikali 10, kemudian 10 dikali 12, dan 80 dikali 3, yaitu sebesar 1920. Ini malah lebih optimal lagi, artinya lebih rendah lagi dibanding dengan least cost atau biaya minimum. Ini untuk metode FAM. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Masih bisa dipahami ya? Saya lanjutkan. Ini metode berikutnya, yaitu Russell Approximation Method. Nah, untuk metode yang ini, RAM, di sini metode ini melengkapi metode penyusunan tabel awal dengan pendekatan selisih biaya terbesar antara biaya distribusi masing-masing sel dengan biaya distribusi terbesar pada masing-masing baris dan kolom di mana sel itu berada. Sehingga secara matematis dihitung di sini delta IJ sama dengan BIJ dikurangi RI dikurangi TJ, di mana delta IJ ini adalah selisih biaya distribusi Russell, kemudian BIJ ini biaya distribusi sel pada baris ke I dan kolom ke J, sedangkan RI adalah biaya distribusi terbesar pada baris ke I, TJ adalah biaya distribusi terbesar pada kolom ke J. Kita langsung ke contoh saja. Yuk kita mulai. Nah, tabelnya masih sama. Jadi di sini akan kita cari dulu ini RI-nya. Kita hitung dulu. Di sini adalah kolom sebentar. Kita lihat. Nah, di sini dihitungnya RI adalah biaya distribusi terbesar pada baris ke I. TJ adalah biaya terbesar dari kolom ke J. Nah, kita lihat. Di sini kita cari biaya yang terbesar. Di baris pertama adalah 8, kemudian baris kedua adalah 15, kemudian baris ketiga di sini adalah 10. Kemudian secara kolom kita hitung TJ-nya, yaitu terbesar adalah 15, kemudian kolom kedua adalah 10, dan kolom ketiga adalah 12. Berikutnya kita hitung di sini delta IJ-nya, yaitu biaya yang ada di kolom sel ini dikurangi dengan dikurangi dengan RI dan dikurangi dengan TJ, yaitu 8 dikurangi 8 dan dikurangi 15, sehingga hasilnya di sini adalah minus 15. Kita isikan minus 15. Berikutnya kita isi lagi yang berikutnya di sini. Di sini untuk delta 11, sorry ini harusnya delta 12. Ini 5 dikurangi
8 dikurangi 10 sama dengan minus 13. Berikutnya lagi. Berikutnya akan diisi seterusnya, bahwa di sini adalah hasilnya seperti ini ya. Jadi di sini 6 dikurangi 8 dikurangi 12. Kemudian di sini adalah 15 dikurangi 15 dikurangi 15. Hasilnya minus 15. Dan di sini 10 dikurangi 15 dikurangi 10 adalah minus 15. Di sini kenapa minus 15? Karena 12 dikurangi 12 dikurangi 15. Kemudian di sini 3 dikurangi 10 dikurangi 15, jadi minus 22. Kemudian di sini 9 dikurangi 10 dikurangi 10, hasilnya minus 14, dan ini adalah minus 12 dari 10 dikurangi 10 dikurangi minus 12. Kemudian dicari yang paling kecil. Nah, yang paling kecil di sini adalah minus 22. Artinya apa? Kita akan mengisi dulu sel yang ini. Berarti metodenya kembali hampir sama, yaitu berdasarkan maksimum supply yang bisa diisi dan maksimum demand yang bisa diisi. Di sini adalah maksimum 80, di sini maksimum 150. Yang memenuhi keduanya kita isikan 80. Nah, di sini sudah tidak bisa diisi lagi. Berikutnya kita cari lagi yang terkecil. Nah, terkecil berikutnya boleh di sini, boleh di sini. Tadi ada minus 15 beberapa tempat, tapi kita pilih boleh acak di sini. Di sini kenapa 70? Kita tetap memperhatikan jumlah demand yang sudah diisi dan maksimum supply yang bisa diisikan. Di sini adalah 120 maksimum, di sini adalah 150 tapi sudah terisi 80. Sehingga hanya bisa diisi 70. 70 masih memenuhi baik supply maupun demand, akhirnya diisi 70. Nah, berikutnya kita lihat yang di sini, karena ini sudah tidak bisa, ini juga sudah tidak bisa. Yang sel baris kedua kolom 1 sudah tidak bisa, ini juga yang baris 3 kolom 2, baris 3 kolom 3 sudah terpenuhi maksimal. Nah, dari sini kita lihat yang paling rendah itu adalah di minus 14. Di minus 14 ini di sel baris ke-1 kolom ketiga, kenapa diisi 50? Karena secara demand maksimal bisa 60, namun secara supply ini 120 dikurangi 70, jadi masih ada 50. Sehingga ini maksimal diisi 50. Ini sudah tidak bisa diisi atau sudah terpenuhi, tinggal masih 2 sel lagi. Oke, ini sama, kita boleh isi yang mana dahulu. Kita cari biaya yang terkecil. Nah, di sini kita perhatikan, ini yang bisa diisi 70 sesuai demand dan sesuai supply 80, sehingga yang memenuhi adalah 70. Berikutnya, tinggal ini yang bisa diisikan. Sehingga di sini 80 tersisa 70 berarti 10, ini sama dari 60 tersisa terisi 50 tersisa 10. Sehingga di sini diisi 10 material. Kemudian setelah tercapai 5 sel di sini, maka berikutnya adalah kita hitung biayanya. Nah, biayanya di sini adalah 70 kali 8 ditambah 50 kali 6 ini, kemudian 70 kali 10 ditambah 10 kali 12 ditambah 80 dikali 3 sama dengan 1920. Jika kita bandingkan yang sebelumnya dengan FAM, metode FAM itu mana? Metode FAM itu ini 1900 sama ya, 1920, dan metode RAM juga 1920. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Maaf Pak, mau tanya untuk hasil 1920 itu sudah di tahap akhir atau itu masih ada beberapa penyelesaian lagi Pak?
Karena itu Ini kan menurut ya, metode, kalau dari sebelumnya itu kan kita menggunakan metode Simplex itu atau Simplex dan seterusnya. Big M itu kan kita menggabungkan beberapa metode kan Pak. Apakah ini hanya menggunakan satu metode sudah menyelesaikan studi kasus, atau masih bisa digabung lagi nanti Pak? ya. Jadi di sini ini untuk penetapan biaya transportasi. Ini sebenarnya sudah final, namun nanti di stepping stone itu nanti ada semacam analisis lagi lebih dalam lagi. Tapi untuk malam hari ini cukup sampai materi ini saja dulu. Karena ada beberapa pertemuan yang ini saya buat lebih ringkas sih sebenarnya. Jadi tapi intinya lebih mudah dipahami. Kalau detailnya panjang, tapi sebenarnya langkah-langkahnya sama seperti itu, Mas Fajar ya, yang barusan. Jadi Ya, tadi Pak. ada 4 metode. Yang pertama itu tadi northwest corner, kemudian metode least cost biaya minimum, kemudian FAM, kemudian sekarang adalah RAM. Untuk RAM dan FAM ini hampir mirip ya, dan hasilnya kebetulan juga sama. Hasilnya kebetulan sama, dan ini hasilnya yang paling optimal. Dan sepertinya tidak terlalu rumit seperti Simplex Big M atau yang berikutnya itu apa namanya, yang bridge and branch apa itu lebih rumit ya. Jadi ini tidak terlalu rumit sebenarnya, lebih mudah dipahami ya. Oke, saya rasa mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Memang kebetulan mohon maaf saya juga agak cepat ini karena sudah terlalu malam. Kalau misalkan sambil tidak ada pertanyaan atau menunggu pertanyaan, saya coba masuk ke absensi karena saya juga diminta untuk apa namanya, untuk mengisi absensinya sebentar. Baik, Pak. Sudah tampil belum? Mohon maaf. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, saya panggil satu persatu. Abdullah Huzaifi. Hadir, Pak. Berikutnya Ahmad Fauzi. Tidak, Pak. Tidak. Atta Esa Nugraha. Ada ya? Doni Wahyudi. Hadir, Pak. Siap. Fadli Marcelo Manalu. Tidak, Pak. Fajar Kurniadi. Hadir, Pak. Leonis Firdaus. Hadir, Pak. Muhammad Misbahudin. Tidak, Pak. Raka Fadilah Al-Farizi. Tidak. Reza Nur Arifin. Ada nggak di Zoom, Mas? Tidak join, Pak. Tidak join. Ridwan Prastia. Hadir, Pak. Rifki Setiawan. Hadir, Pak. Siap. Rifki Aldi Fauzan. Tidak, Pak. Singgih Prastio. Tidak join, Pak. Topan Firdaus. Tidak. Oke. Jadi 1, 2, 3, ada 7 orang yang hadir. Oke, terima kasih. Ini ternyata masih jauh ya. Maksudnya waktunya saya targetnya tadi 1 jam maksimal memang, dan ini saya agak cepat, cukup 40 menit. Oke, itu saja. Habis ini saya upload materinya di e-learning atau bisa saya kirim juga di grup.
Oke, itu aja. Terima kasih. Selamat istirahat, teman-teman. Saya tidak membuat soal tugas. Soalnya ini kebetulan udah malam, jadi ya udah. Oke, itu aja. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Pak. teman-teman. Siap. Saya mohon izin live ya. Baik, Pak. Kukira 42 penjelasan. Gimana Pak Pajar? Gila. Madang sih, enggak mumet. Pusing. Sabar, Pak, sabar. Gimana laptopnya, Pak? Dealer apa? Yo, urung situ dibayar mau paling nek spek apik sih menurutku wis SSD, tapi bosnya ngomong ya harus bayar langsung kan. Saya harap duitnya bosnya langsung. Oh, ya kemungkinan. Tapi yo bu pura-pura ora ngerti mau aku ngecek HP omong. Enggak, wis tak Upgrade foto lagi. urung foto VC. Wes mau tak video call yo. Di abangune sok kuliah lagi sore iki. Kuliah, Selasa sore. Ora. Ketoke Besok sore. Mbuh. Tapi nek sing bengi ora. Nah, kuwi makanya dibantu up nang grup kuwi kapan Kak arep ganti kuliah. mes setuju ra. Ya kuwi aku ngomongnya kemis sih, tapi ngono terus dijelasin mah Ketua takon-takon masuk kemis kok, Pak. Mes ping sekali to. nek kemis kan sekalian gitu loh. Sing satu ya terus ke nek Jumat. Iya. Iya. Berbahasa Inggris. Oh, kemis Iya. wae. Makanya dibantu up nang grup. April Yo, sik. Apa? soalnya jelaske karo anu Turu. ora Apa-apa. tek karo dilakoke dhewe ora bareng. Prakteknya yo bareng-bareng kok yo. Di. Wis garap-garap kalkulus gak ditumpuk Yo, Yo, kamu yo nulis iki. tanganku kemeng nulis rong lembar iki. gak asa oke Pak. Iya, rong lembar maksudnya kertasnya cilik Megor. Tiga guyu. Anak era Pak, mungkin nulis setitik wis kesel iki. Kerantek, Mak. Yo, Baik. seneng Rantai. tangannya kulino ora nulis kok ketik kok. Wong eti tulisannya elek. Ayo wis, silakan dikumpul di tempat Pak Padar enggak lah. Ora yo langsung email yo. Oh iya, paham aku. Wis lanjut. Kami Yo, komputan terus ya Mas belum bali kan. Prambanan terus dari Kene terus ya. Prambanan Denggung mau mulai Jombor terus terang. Mak, jatahmu. Aku suara moh, nangke Pak Ido. Pak, jatahmu, Pak. Yan? Aku jatahku barang. Aduh, ya wis. Aku harus rebutan sama itu bagian depan. Tak bagian turahan. Aku bagian keluar. Jadi jauh tuh. Tak gitu. Kalau kaya pengen seneng-seneng ngomong ini lho. Kelingan lezek. Betul banget sih aku. Hilang. Iya. Semula. Ya, Mbak, tolong.